Ya, pemirsa PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo menyatakan industri pembiayaan alat berat di tanah air mulai menunjukkan tren pemulihan di kuartal kedua tahun 2021. Hal ini ditopang oleh kenaikan harga batu bara yang semakin tinggi di kisaran 240 dolar Amerika per metrik ton. Industri pembiayaan alat berat di tanah air mulai menunjukkan tren pemulihan di kuartal 2 2021. Hal tersebut ditopang oleh kenaikan harga batu bara yang semakin tinggi di sekitar 240 dolar Amerika per metrik ton. PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo memproyeksi pembiayaan industri alat berat akan tetap stabil yang ditopang oleh perbaikan sektor pertambangan batu bara serta perbaikan dari sektor lainnya seperti perkebunan dan infrastruktur. Meski demikian, Pevindo melihat masih terdapat tantangan pada industri pembiayaan alat berat, terutama dari potensi kenaikan kasus aktif COVID-19 atau gelombang ketiga yang diprediksi akan terjadi pada awal tahun 2022. Yang dapat berujung kembali pada pengetatan aktivitas masyarakat dan kembali mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Sementara itu, dukungan pemerintah terhadap sektor batubara dan turunannya yaitu industri pembiayaan alat berat dengan menaikkan kuota ekspor batubara menjadi sebesar 625 juta ton di 2021 dari kuota sebelumnya yang sebesar 550 juta ton dinilai akan menambah gairah para pelaku industri pertambangan batubara yang tentunya akan berujung pada peningkatan permintaan akan alat berat nasional. Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas mengenai industri pembiayaan alat berat di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Kresna Arman. Beliau adalah analis FI rating dari PT Pevindo. Ya, halo, selamat pagi menjelang siang ini, Mas Kresna. Gimana kabarnya? Ya, terima kasih juga atas waktu yang sudah disempatkan. Kabar baik untuk IDX Channel tentunya. Lantas bagaimana ini? Kalau kita bicara mengenai industri pembiayaan alat berat ya, di tengah pandemi tapi justru ada dukungan dari kenaikan harga komoditas pertambangan batu bara yang mengalami kenaikan sehingga juga ikut menyokong industri pembiayaan alat berat. Reviewnya ini, Mas Kresna, silakan. Oke, mungkin kita kembali ke konteksnya ya, pembiayaan alat berat di masa ataupun di pasca pandemi ini. Pandangan kami sih memang terdapat peningkatan pada profil risiko karena memang meskipun kasus pertambahan COVID-19 ini cukup terkendali belakangan ini, tapi kita masih belum yakin akan sustainability dari dari perkembangan kasusnya ini ya, sehingga kita masih melihat adanya peningkatan profil risiko di industri pembiayaan alat berat ya yang terjadi pada tahun lalu dan sekarang ini secara risiko umumnya itu masih kami pertahankan. Melihat bahwa kita melihat masih ada tekanan-tekanan pada rasio-rasio keuangan seperti kualitas aset, profitabilitas, karena memang sektor-sektor utama pendukung industri ini seperti industri pertambangan batubara, perkebunan, infrastruktur juga sempat terkena dampak dari pandemi ini, meskipun ada beberapa industri yang memang sudah menunjukkan recovery ya. Nah itu juga kalau translasinya itu ke rasio-rasio keuangannya itu seperti kualitas aset dan profitabilitas itu memang terlihat dari peningkatan NPL ya atau kredit macet akibat pandemi ya untuk perusahaan-perusahaan leasing ini. Dan juga memang nature dari perusahaan leasing ini adalah risiko konsentrasinya, karena memang beberapa debitur saja itu sudah memiliki kontribusi terhadap perusahaan yang lebih tinggi dibanding kalau kita bandingkan misalnya dengan perusahaan-perusahaan consumer financing ya, yang lebih granular ataupun emang debitur-debitur itu memiliki exposure secara rupiah yang lebih rendah dibanding perusahaan leasing ini. Sedangkan untuk profitabilitas juga ada tekanan juga karena memang pertama ada penurunan pendapatan bunga karena memang jumlah pembiayaan baru semasa pandemi itu turun. Dan juga yang kedua ada peningkatan biaya pencadangan piutang ya, karena memang risikonya tinggi sehingga pencadangan piutang pun diharuskan untuk ditambah selama masa pandemi kemarin. Dan sekarang ini kita mengharapkan adanya reversal, namun memang masih cukup melihat atau tentatif ya dengan melihat perkembangan yang ada ke depannya. Kalau untuk likuiditas saat ini masih kami pandang masih relatif baik karena didukung oleh pinjaman perbankan dan juga fasilitas-fasilitas dari induknya ya.
Berarti kalau bicara mengenai likuiditas masih oke karena disokong lebih kepada induk usahanya. Tapi bagaimana tadi dengan NPL, kemudian profitabilitas, biaya cadangan piutang yang juga dinaikkan begitu. Sebenarnya kondisi pandemi ini juga seberapa jauh sih menekan dari industri pembiayaan sendiri? Khususnya alat Eh, berat ya? Iya, kalau kondisi pandemi ini sebenarnya itu alat berat itu terkena ujungnya ya, karena emang Hmm, pelemahan aktivitas bisnis semasa pandemi tahun 2020 sampai 2021 ini di awal-awal sampai PPKM kemarin tengah tahun, oke. itu memang dari pelemahan bisnis, kemudian memang ujung-ujungnya itu ada di penyuplai di segi infrastruktur dan juga segi pertambangan ya, karena kan memang kalau kita lihat kan tidak ada hubungan secara langsung karena kan memang apa namanya agak agak beda. Dan yang Hmm, kedua itu memang kalau dari segi NPL, leasing ini sudah beberapa tahun lebih prudent karena komoditi bus atau pelemahan komoditi ini tidak hanya terjadi di pandemi dan sudah pernah terjadi juga di sekitar tahun 2013-2014 ya, hmm, sehingga oke. dari sisi apa namanya dari sisi perusahaan-perusahaan yang ada ini mereka lebih lebih prudent lebih prudent juga ya untuk apa namanya untuk menyalurkan pembiayaannya itu. Nah, itu yang kami Iya. lihat. Sedangkan memang kalau segi restru tetap ada, namun tentu saja tidak setinggi apa namanya tidak semasif ya restru di Hmm, perbankan maupun restru di perusahaan iya, iya. consumer financing ya. Benar, karena sebenarnya Iya. pemerintah maupun otoritas keuangan juga sudah memberikan izin, paling tidak kemudahan berupa restrukturisasi dari utang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ataupun pelaku usaha ya yang terdampak Ya. pandemi. Tapi apakah lagi-lagi kalau kita bicara memanfaatkan momentum dari penguatan harga komoditas di pasar internasional khususnya batu bara, Anda melihat proyeksinya seharusnya bisa memberikan sentimen positif dong untuk industri pembiayaan alat berat di Indonesia, Mas Kresna? Iya betul. Kami lihat memang naiknya harga batu bara ini memiliki dampak positif juga untuk apa namanya untuk perusahaan pembiayaan alat berat. Memang perusahaan pembiayaan alat berat ini ada di ujung dari supply chain apa namanya seperti industri pertambangan ya. Oke. Karena mereka yang akan mendorong apa namanya pembelian dari alat beratnya itu sendiri. Hmm, Namun ini juga terbatasi karena semasa pandemi juga untuk produsen alat berat itu terjadi pengurangan kapasitas juga, kapasitas produksi karena harus menyesuaikan ya dengan permintaan pada saat itu yang memang iya. sedang rendah dan mungkin juga proyeksi-proyeksinya yang cukup lebih kelam ya pada saat tahun 2020 ya, sehingga pengurangan kapasitas maupun efisiensi operasional itu mereka lakukan cukup agresif juga, sehingga pada saat sekarang ini sedang booming dari segi harga batu bara tentunya tidak bisa langsung apa namanya mengejar kebutuhan yang ada di pasar ya. Nah, Iya. itu yang kami lihat memang jadinya pertumbuhan pembiayaan pun tidak serta-merta langsung meroket juga sejalan dengan Hmm, peningkatan drastis dari harga batu baranya ini. Gitu. Tapi oke. kami harapkan sih memang tetap terjadi pertumbuhan paling tidak dari segi permintaan itu agak lebih Hmm, menjanjikan ya atau agak lebih sustain ya kalau kami lihat ke depannya ya. Cuman oke. belajar dari yang kemarin-kemarin biasanya kalau komoditas itu naik tinggi ya, Mhm. itu juga kita tidak bisa terlalu apa namanya terlalu terlalu nyaman juga, maksudnya terlalu puas juga Iya, gitu iya, karena iya. iya dari Karena tidak nature. bisa sustainnya kita lihat sustainability-nya seberapa lama begitu ya Mas Kresna ya? Iya betul, karena kita kalau Oke. berkaca dari yang lalu-lalu itu biasanya kalau yang apa kenaikan yang tinggi itu nggak bisa tetap ada di Iya, level yang tinggi itu untuk jangka waktu yang lama ya itu. betul. Tapi dengan kenaikan harga batu bara di level 200-an dolar Amerika per metric ton begitu, Anda melihat ini juga bagaimana begitu dampaknya juga terhadap industri pembiayaan. Apakah ini tadi oke lah kita lihat ini mungkin tidak bisa bertahan lama, tapi paling tidak ada demand yang sebenarnya muncul di sana ya Mas Kresna? Iya, kalau kita lihat memang apa namanya untuk kenaikan harga ini tidak sepenuhnya spekulatif ya, karena Iya. memang secara fundamental itu emang ada kebutuhan batu bara yang cukup tinggi juga karena kan memang terdapat krisis energi juga di beberapa daerah dan juga secara nasional kebutuhan PLN pun juga masih banyak masih banyak menggunakan pembangkit listrik yang memakai batu bara sebagai sumber energinya.
Iya. Nah, itu secara fundamental memang masih terdapat permintaan batubara yang cukup tinggi. Itu yang kami lihat memang meskipun ini harganya itu naik drastis, tapi kalau turun pun harusnya ada di level yang emang tetap terjaga juga gitu. Nah, Oke. itu ya kami lihat juga bisa menjadi faktor faktor stabilisator bagi industri pembiayaan alat berat ini atau industri leasing ini gitu. Baik, itu dia. Di satu sisi karena adanya kondisi kenaikan harga batu bara, tapi di sisi lain untuk piutang alat beratnya ini kok masih belum bisa memberikan dorongan yang cukup signifikan. Kenapanya kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas Kresna. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali ke saya pariwara berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Dan selanjutnya seperti biasa akan kami sampaikan infografik menarik untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dari sisi piutang alat berat ini seperti apa dari April hingga Agustus 2021. Kita lihat memang ada kecenderungan menurun sampai dengan bulan Juli. Dari April tercatat 27,1 triliun. Di bulan Mei turun menjadi 26,9 triliun dan Juni juga turun 26,8 triliun. Ini Juni dan Juli sama. Kemudian ada peningkatan di bulan Agustus meningkat lagi menjadi 27 triliun rupiah. Dan selanjutnya dari sisi pendanaan perusahaan pembiayaan ini kita lihat pendanaan yang diterima dari bank dalam negeri jumlahnya dari April sampai dengan Agustus ya cenderung sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. 126 ya ini sekitar 126 triliun ya. Kemudian dari Agustus menjadi 129,3 triliun dan penyaluran pembiayaan bersama porsi pihak ketiga juga kita lihat trennya ya masih fluktuatif begitu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kresna Arman, analis FI rating dari Pevindo. Ya, Mas Kresna, kalau kita tadi sempat tertunda bicara mengenai piutang begitu ya, dengan kondisi seperti ini, tapi kok masih belum bisa memberikan kenaikan yang signifikan. Sebenarnya ada bottleneck di mana sih dengan kondisi seperti ini? Padahal marketnya sedang baik-baiknya dengan adanya kenaikan harga komoditas begitu, Mas. Iya Pak, jadi kami melihat ini juga tidak lepas dari kondisi supply yang masih belum kembali normal. Oke. Kami perkirakan butuh waktu ya untuk dapat kembali lagi karena kalau kita lihat tuh kondisi pandemi terjadi pertama kali di tahun 2020 itu beberapa produsen alat berat melakukan cost efisiensi dengan pengurangan kapasitas. Nah, untuk mengembalikan kapasitas produksi ke kondisi normal tentu membutuhkan waktu dan pertimbangan matang ya untuk produsen sendiri. Namun kita bisa melihat bahwa ada peningkatan tadi yang seperti Bapak bilang di bulan Agustus ini. Kami harapkan hingga akhir tahun itu bisa tumbuh sekitar 4-5% ya, menjadi 28-29 triliun. Nah itu di satu sisi ada shortage dari segi supply ya, supply alat beratnya itu. Oke. Dan juga dari sisi lain dari pendanaan juga kami melihat juga belum tumbuh signifikan, tadi juga sempat disebutkan juga di awal. Dan kalau kami lihat sih memang untuk sektor mining ini sudah agak lama ya di perbankan itu sangat-sangat selektif di sektor mining. Nah itu mungkin kita melihat juga exposure di sektor ini pun juga dibatasi juga dari segi pendanaan bank ya. Okay. Itu mengapa dari dua sisi ini untuk perbaikan signifikan belum ada. Tapi memang pada segi supply shortage itu sendiri sih yang sekarang ini membatasi ya. Untuk perkembangan. Mas Arman, berarti bisa dikatakan sebenarnya dengan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan produsen alat beratnya sendiri mungkin sekarang bisa dikatakan jumlahnya terbatas sementara demand-nya tinggi begitu, Mas? Iya, kalau dari segi jumlah memang sekarang lebih terbatas ya supply-nya ya. Dan juga ini juga kalau untuk kapasitas tidak hanya di alat berat pun tapi di otomotif secara umum juga memang terjadi shortage juga gitu. Kalau kemarin kan kita sempat mendengar ya shortage dari semikonduktor di perusahaan otomotif ya. Otomotif, ya. Itu juga dan ini di alat berat pun juga terjadi kemiripan ya. Jadi bukannya semikonduktor tapi memang penyesuaian yang harus dilakukan lagi pada saat kondisi bisnisnya ini sedang cukup ekspansif ya. Setelah
setelah di pertengahan tahun 2021. Oke, menarik nih. Saya juga jadi akhirnya ingin tahu bagaimana dengan kondisi keuangan dari perusahaan-perusahaan pembiayaan alat berat untuk saat ini begitu di tengah pandemi yang masih terjadi, Mas Kresna. Oke, jadi ini sama seperti orang sakit nih. Jadi kalau emang habis sakit, sembuhnya juga makan waktu juga ya. Oke. Tapi untungnya untuk perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan alat berat ini yang terjadi di masa pandemi itu mereka tidak mengalami dampak yang yang cukup masif ya. Karena memang dari awal pun juga sudah lebih prudent akibat terjadinya komoditi bust ataupun penurunan komoditi ya di tahun 2013-2014 itu. Namun tetap aja tidak imun juga karena memang dari segi kualitas aset dan juga profitabilitas cukup terpengaruh. Kualitas aset memang kita melihat tingkat NPL pun juga naik ya di industri pembiayaan alat berat ini. Oke. Dan juga yang kedua secara profitabilitas juga menurun. Pertama memang karena booking baru yang lebih rendah. Yang kedua adalah pencadangan yang lebih tinggi. Jadinya itu di dua sisi profit loss itu kena. Yang di atas dari revenue-nya kena, di bawah dari biaya pencadangan pun kena juga gitu. Jadi memang dari sisi profitabilitas itu juga terdampak ya. Dan ini juga nggak hanya di industri alat berat, memang di kebanyakan lembaga keuangan mengalami hal yang sama juga. Sehingga mempengaruhi likuiditas juga dari perusahaan pembiayaan tadi begitu secara keseluruhan ya Mas Kresna ya? Iya, kalau likuiditas itu memang dari kita melihat bahwa yang sekarang ini yang sejak komoditi bust itu yang survive itu banyak sekali perusahaan leasing yang memang memiliki profil yang cukup baik ya. Entah itu apakah dari induknya yang memang kuat, yang itu mereka memang memiliki backing perbankan yang lebih baik juga karena memang menyangkut masalah reputasi yang baik ya. Nah pada saat seperti ini likuiditas pun juga sebenarnya cukup terjaga karena memang reputasi di perbankan pun juga juga masih tetap baik juga. Dan yang kedua itu dukungan dari induk pun juga tetap ada. Namun memang yang kena itu memang dari segi bisnis sih, pure bisnis di mana mereka itu emang mencatatkan booking yang lebih rendah karena memang harus selektif juga ya. Pada saat seperti pandemi ini juga semuanya kan konsolidasi tuh, mengetatkan baik dari sisi underwriting, dari sisi disbursement maupun dari sisi penarikan fasilitas juga. Jadi itu sih yang kami lihat. Baik. Lantas ada beberapa perusahaan pembiayaan alat berat sebenarnya yang saat ini juga diperingkat oleh Pevindo. Iya, pada saat ini kami yang dipublikasikan ada dua perusahaan alat berat dan dua-duanya ini kebetulan memiliki induk yang cukup kuat ya. Jadi memang punya captive business. Jadi untuk perusahaan-perusahaan ini dampak pandemi relatif terkendali. Dan juga dari sisi going concern maupun dari sisi keuangan masih dalam kondisi yang terjaga juga. Kalau untuk bisnis kami melihat akan mengalami pertumbuhan positif ya, karena memang yang tadi itu yang kita bahas bahwa pertumbuhan penjualannya sudah terlihat nih, dan juga kalau pertumbuhannya ini terrealisasi kan dampaknya ada pada meningkatnya piutang perusahaan pembiayaan dan menguatnya profil keuangannya yang tadi itu pertama di bagian profitabilitas di top line-nya tumbuh, dan yang kedua juga di segi kalau top line tumbuh kita harapkan di bottom line-nya juga tumbuh juga. Oke, lantas kira-kira antisipasi dari perusahaan pembiayaan jika nanti harga batu baranya kembali turun, apa nih yang bisa Pevindo mungkin sarankan? Nah ini sebenarnya pada saat pandemi ini emang ada hal yang cukup cukup positifnya juga nih, kan ada silver lining juga di masa-masa krisis ya. Nah itu dari segi efisiensi itu sudah lebih baik, jadi memang cost-cost yang tidak perlu segala macam itu sekarang ini bisa ditekan ya. Dan pada saat mereka kembali ekspansi sebenarnya mereka itu dari sisi dari sisi biaya atau cost-nya itu sudah lebih baik juga, cost structure-nya ya. Nah jadinya memang sudah lebih baik dari sisi dari sisi biayanya.
Namun nggak dapat dihindari juga sih untuk pembiayaan alat berat secara mayoritas disumbang oleh sektor pertambangan, terutama batu bara. Soalnya kalau kita lihat sendiri itu alat-alat berat di batu bara itu justru yang nilainya itu besar-besar ya. Jadi ya kalau begitu booming di batu bara, otomatis memang dari dari profitabilitas perusahaan itu langsung cukup signifikan karena melonjak memang ya. alatnya sendiri juga mahal-mahal gitu, langsung memang rasa nendangnya gitu ya. Yes. Jadinya ya, tapi memang kalau kami lihat sih cukup mereka sudah cukup belajar dari masa lampau ya, bahwa konsentrasi batubara pun juga nggak bagus juga, harus tetap diversifikasi dan tidak terlalu over exposure ya. Yes. Karena hal ini juga sebenarnya udah pernah terjadi juga sih di beberapa tahun yang lalu, ada commodity boom juga ya di batubara ya. Baik, Mas Krisna, semoga saja ini bisa menjadi salah satu pilihan tentunya bagaimana pada saat orang memilih misalnya kita investasi di perusahaan-perusahaan batubara, perkembangannya dengan kondisi pembiayaan seperti saat ini, tapi tantangannya sebenarnya tetap masih ada ya, tinggal kita bagaimana memanage kemudian meminimalisasi lagi nanti apabila harga booming misalnya batu baranya sudah mulai turun kembali. Baik Mas Kresna, terima kasih banyak Mas atas waktu dan insight menarik nih terkait dengan industri pembiayaan alat berat di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mas Kresna. Ya, terima kasih Pak, stay healthy. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Dan untuk mencegah penularan COVID-19 selalu memakai masker dan cepatlah vaksin. Karena masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, vaksinasinya meminimalisasi risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Baik pemirsa, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.